Pokoknya dengan Krisnadi tadi. Krisnadi. Krisna. Krisna apa dengan sih Pak singkatannya? Kris dinamis. Oh, luar Kris dinamis, biasa. Mas. Mas, hari ini kita ngobrol-ngobrol karo BPKAD loh. Wah, apa ya? Lah ya apa? Nanti coba kita tanyakan. Ya. Jalinan ketemu Mbak Dita. Selamat pagi, Mbak Dita. Bapak. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Kita kok iso ketemu neng ringin kurung ini. Iya. Untung Luar ditutup biasa. matanya, Mas ya. Luar biasa sekali, Pak. Nggih. Monggo Ya. kita langsung aja menuju ke podcast tempat Iya. perbincangan kita Oh, pagi oh. ini. Opo yo sebelahnya kode ini toh, Mas? Opo. Oh, iya. Opo yo. Oke. Nggih, monggo. Kita harus Temanya apa ini? Nah, Tema. monggo silahkan duduk dulu, Bapak. Iki Monggo diminum dulu. Tidak termasuk anu ta iki. Tidak termasuk endorse ya, Pak ya. Halo Sobat Pajak, selamat datang di Opo Yo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Sebentar Pak, sebetulnya Yogyakarta, Jogja atau Ngayogyakarta Pak? Itu. Mas Kris ini sing wong jero ini. Wong Yojo. Wong Yojo. Yojo Pak. Ye Betul berarti. sekali. Yojo. Ye, berarti Opo Yo gitu ya Pak ya. Opo yo. Oke. Terima kasih sekali untuk podcast kali ini, podcast persembahan dari BPKAD Kota Yogyakarta. Sudah hadir bersama kami di sini narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya beliau-beliaulah yang di sini ahlinya nih di bidang perekonomian. Nah, bersama saya Dita Aryani di sini akan membahas sedikit terkait strategi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Nah, untuk topik kali ini nih Pak, perkenalan dulu. Sudah kenal belum pemirsa? Tentunya mari kita kenalkan berdua narasumber kami. Yang pertama ada Pak Oleg Yohan dan Pak Krisnandi. Apa kabar Bapak? Ya. Baik, Mbak. Sedang sibuk apa ini Pak? Di Sekarang komisi. menjelang reses ini. Luar biasa. Persiapan bertemu masyarakat. Persiapan. Iya, persiapan bertemu masyarakat. Biasanya yang disiapin apa itu Pak kira-kira? Ya, apa saja. Materi. Ya, Biasanya itu beberapa Dewan itu materi Pak, karena Ya. sumber materi, ya kan? Betul sekali. Ya. Monggo mungkin kita ngobrolinnya mulai dari Pak Oleg Yohan dulu ya Bapak. Ya. Sebenarnya tadi yang dimaksud elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD itu apa sih Pak? Ya, makasih Mbak Dita. Jadi ETPD tadi itu merupakan beberapa transaksi yang dilakukan secara digital. Oh, Jadi luar selama ini biasa. kita mengenal bahwa pembayaran melalui transfer dan lain sebagainya. Sekarang ada hal-hal yang mudah yang kemudian pembayaran itu bisa melalui QRIS. Wah, luar Jadi biasa. QRIS ini yang sekarang semua bank ada gitu, Iya, melakukan betul QRIS. sekali. Dan untuk kita di Kota Yogyakarta, sistem pembayaran ini tidak hanya sekedar untuk membayar jajan-jajan saja luar biasa, atau betul. sekedar beli Di Cilok, di Pak. toko, Cilok di sebelah ya Pak. tapi juga untuk pembayaran pajak-pajak di kita, Mbak. Wah, luar Nah, ini biasa. memudahkan transaksi-transaksi dan yang jelas uang ini langsung masuk ke kas daerah lebih mudah. Lebih Yang cepat penting gitu. itu intinya Iya, ya iya, Pak. iya. Ya, sangat luar biasa sekali ya. Mungkin dari Pak Kris dulu ya Bapak. Sebetulnya berarti dengan adanya elektronifikasi itu mudah ya Pak, memudahkan kita. Artinya yang tadinya Pak bawa uang tunai kan Pak, Ya. di mana-mana kan seperti Bapak sekarang kan nggak usah bawa dompet dong. Mesti kan sekarang kemana Ya. bawa handphone. Ya. Saya aja Pak kalau kemana-mana handphone ketinggalan tuh pusing Pak. Tapi kalau dompet dah nggak masalah. Yang penting kan handphone ya. Menurut Betul. Bapak bagaimana itu Pak untuk elektronifikasi transaksi? Ya, saya kira program digitalisasi pembayaran ini bentuk maju dari proses transparansi birokrasi dan keuangan daerah ya. Artinya kita harus punya mekanisme monitoring pengawasan yang tentunya itu mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Jadi jangan sampai monitoring pengawasan itu tapi merugikan atau menghambat. Nah, digitalisasi pembayaran ini kan salah satunya cara untuk memudahkan Betul masyarakat sekali. tapi tidak meninggalkan proses monitoring atau pengawasan dari akuntansi keuangan. Sehingga kalau masyarakat bayar langsung masuk kas daerah
prosesnya cepat, tercatat, dan laporan digitalnya itu bisa menjadi bukti pembayaran. Nah, saya kira ini kan sangat membantu masyarakat ya. Iya, berarti efeknya memang sangat luar biasa ya Pak. Itu tadi ya. Kemudian nih Pak, ini kan yang lagi heboh-heboh juga nih Pak, terkait peningkatan perekonomian. Nah, seperti yang disampaikan dengan Bapak Menteri kita yang baru terutama, itu kan bagaimana sih semua pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten kota itu meningkatkan perekonomian di daerah. Nah, hubungannya dengan tadi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah itu seperti apa nih Pak, khususnya di kota Jogja? Ya, dengan pembayaran elektronifikasi atau digitalisasi itu kan yang pertama seluruh pembayaran kan otomatis tercatat. Yang kedua, seluruh anggaran yang ada di pemerintah daerah otomatis akan cepat tersalurkan, cepat terserap di sistem ekonomi masyarakat, sehingga kemudian anggaran yang kita bahas di APBD itu otomatis langsung masuk ke sistem ekonomi. Nah, ini harapannya ketika dana pemerintah masuk ke sistem ekonomi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Nah, digitalisasi adalah untuk melakukan salah satunya juga untuk mengakselerasi pembayaran, kemudian penyerapan anggaran. Ini yang kemudian harapannya bisa tumbuh sampai 8%. Sangat luar biasa sekali. Tapi itu ternyata juga bisa meningkatkan pendapatan daerah loh Mbak. Oh iya. Karena kaitannya dengan mempercepat relaksasi belanja, lantas kemudian tersalurnya beberapa kegiatan masyarakat, lantas ada local tax ratio yang bisa maksimalkan di dalam itu. Oh iya. Ini ngomong-ngomong saya sudah nih Mas. Iya ini Pak Hujan karena kita di outdoor ya. Oh, kita niup dulu Mbak. Oke, niup mungkin tidak berarti hujan, berarti kita butuh kesehatan. luar biasa. Niup dulu, Mbak. Mungkin kita langsung ke cus tempat selanjutnya aja ya Pak ya. Oke, lanjut. Hujan terus ya. Kita duduk di sini aja lah. Oke. Wah, wes Luar ini biasa di angkringan ini ya. hujan itu juga berkah. Ya. Alhamdulillah. Minimal berkah bagi Bu Angkringan hari ini yang kita makan di Luar sini. biasa. Betul sekali. Karena Jogja itu nggak terkenal kalau nggak ada angkringan ya Pak. Iya. Katanya gitu. Angkringan terbuat dari Rindu. Wah, luar biasa. Baik Pak, lanjut mungkin ya Pak tadi pembicaraan kita aku ini. mengenai Bapak menyampaikan terkait pembayaran pajak Pak. Oh iya. Juga iya. sudah digital. Iya. Jadi pembayaran pajak kita itu ada yang namanya Krisna. Wah. Tapi bukan Krisnadi loh. Wah. Tapi Luar Kris biasa. Dinamis. Oh iya. Jadi Kris Dinamis itu memungkinkan orang bayar pajak melalui Kris dengan melalui CSS itu bisa di rumah. Luar biasa. Dan itu sangat mudah sekali. Kaitannya dengan pembayaran pajak dan lain sebagainya, ini pemerintah Kota Yogyakarta kita memutuskan untuk mempermudah. Karena orang bayar pajak itu ya harus dipermudah. Iya, betul Jangan sekali. Bayar pajak malah dipersulit. Ya Pak ya. Gitu. Iya. Pokoknya dengan Krisnadi tadi, Krisnadi. Krisna. Krisna apa dengan sih Pak singkatannya? Kris Dinamis. Oh, luar Kris Dinamis biasa. Mas. Ya, Krisna Gitu, berarti kayak nggak gitu. usah harus ke teller, kemudian ke bank gitu ya Pak ya. Pakai handphone selesai tadi Pak. Iya, Oke, luar biasa. Jadi terkait Krisna itu ya pemerintah kota sudah punya Krisna. Jadi terkait Krisna ini Pak, bagaimana sih dan manfaatnya apa sih Pak langsung ke masyarakat? Ya, karena Krisna ini kan sebenarnya basisnya dari Kris ya, Quick Iya. Response Standar Indonesian Standard kan itu ya. Artinya ini berlaku di seluruh nasional, betul. seluruh Indonesia, bahkan sekarang udah merambah ke Asia Tenggara Oh, dan luar Asia biasa. Timur termasuk Jepang juga. Simbahnya Krisnya juga udah bisa simbahnya diakses. Kris. Artinya Banyak. dengan sistem pembayaran digital berbasis Kris ini tentu masyarakat sudah terbiasa, Oh, sehingga masyarakat dengan cepat bisa beradaptasi dengan mekanisme pembayaran di keuangan pemerintah Melalui daerah, online ya, Pak. sehingga ya semakin mempermudah lah betul. kewajiban pembayaran mulai dari pajak ataupun retribusi ya, Pak, ya, itu bisa cepat betul. langsung dibayar dengan Kris Oh tanpa iya, berarti uang semakin cash. cepat ya Pak. Betul. Kita belanjanya juga cepat dengan online tadi. Kemudian kita juga sebagai pemerintah kota untuk mengoptimalisasikan pendapatan juga maksimal karena menggunakan Kris Uangnya tadi ya langsung Pak. masuk di kas Betul. daerah, tercatat, termonitor,
luar biasa. Langsung gitu ya Pak Langsung ya, langsung transparan. Kasda. Tidak ada perantara. Tapi itu juga ada lagi Mas Kris, bukan Mas Kris, Mas Krisnadi. Nah, ada lagi sekarang mempercepat pertumbuhan nilai UMKM. Oh iya, Pak. Nah, sehingga kita diminta teman-teman UMKM itu juga menggunakan Kris sebagai sarana jual belinya. Oh iya luar biasa. Iya Pak, saya itu Pak jalan-jalan di alun-alun kadang penjual cilok udah pakai kris Pak. Wih. Ini coba ibunya di angkringan semuanya udah pakai kris. Sudah Bu bisa bayar pakai kris Pak, bayar pakai kris memang luar biasa. Seperti Pak Kris nanti ya Pak. Luar biasa. Bayar parkir juga bisa pakai kris. Iya, Ya, oh iya, ya. heboh Ini sekali ini Pak yang kemarin. baru Boleh cerita sedikit kita Pak? dorong, kita introdusir melalui Oh. Dinas Perhubungan agar juga yang selama ini parkir itu selalu viral nutup, Iya betul sekali Pak. liar itu. Heboh itu Pak di Nah, ini sosial yang harus media. kita fasilitasi sehingga pekerja parkir itu juga nyaman, aman, dan Betul. pendapatan kita lebih optimal. Itu Oh kan iya, salah langsung satu ya juga. Pak ya. Sekarang sudah ada 110 Mas ya. Betul. Oh, 110 tempat 110. parkir yang menggunakan Kris. Kris. Dan kemarin kita dorong nih, mengapa kalau Kris harus punya saldo dan lain sebagainya. Iya. Tapi kita baru berupaya, gimana kalau menggunakan Kris itu dapat diskon. Oh Nah, luar di biasa. parkir. Kayak insentif gitu ya Yes, Pak ya. gitu Jadi harapannya. biar semakin oke, biar semakin ya udah ayo bayar pakai kris aja gitu ya Pak. Diskonnya baru kita Oh, tentukan ini berapa diskonnya, apa sekitar 20% atau 25%. Misalnya kalau parkir itu kan 2.000 ya Mas. Iya, betul sekali. Misalnya di diskon 25%, oh cukup 1.500 saja. Tapi syaratnya pakai kris. Oh, Ya, misalnya iya, seperti berarti nanti Ya. misalnya saya mau parkir nih Pak, saya parkir, nanti terus saya bayarnya yang di diskon saya dong Pak. Iya. Oh luar biasa. Jadi Lah, pelanggan bayarnya cukup 1.500. Ini misalnya ya, Oh, ini iya. baru taraf penjajakan Oh, dengan iya. OPD terkait. Harapan kami dengan adanya kris seperti itu kan uang bisa langsung masuk ke pemerintah daerah. iya, betul sekali Pak. Tetapi bagi si juru parkir tidak mengurangi persentase dari 2.000 karena itu ada subsidi dari pemerintah. Betul. Harapannya betul. seperti itu. Tidak mengurangi pendapatan juru parkir, Tidak iya. mengurangi pendapatan. tapi kita juru parkir. mengurangi beban masyarakat. Oh iya betul sekali. Lebih Ini murah kan menarik gitu, sekali ini parkir nih Pak. Jadi sebagai Bapak yang duduk di Komisi B ini terkait perekonomian ini, untuk bagaimana sih Pak? Ada istilahnya ada pemberontakan kah? Atau ada inikah dari juru parkirnya? Biasanya kan, biasanya pulang kan terima uang nih Pak, Ya. bawa uang. Lah sekarang uangnya kan istilahnya masuk di perbankan, langsung masuk saldo kan gitu Pak. Ya. Jadi mungkin apakah ada yang komplain kah atau memang ada yang gini, seperti gimana? sebenarnya mekanisme normalnya itu kan memang juru parkir itu sudah melakukan pembayaran bruto. Oh. Jadi sudah membayar di depan 100% sehingga kemudian nanti bagi hasilnya baru ditransfer balik kepada Kas juru daerah. parkir dari Gitu ya. kas daerah ke juru parkir. Nah, sebenarnya dengan kris ini harapannya bisa real time. Jadi ketika masyarakat membayar dengan kris langsung ya langsung Pak masuk ya. ke kas daerah, dari kas daerah langsung bagi hasilnya masuk di Masing-masing juru parkir Nah, gitu ini ya. yang sebenarnya menjadi tujuan utama digitalisasi Betul. pembayaran, sehingga Iya. jangan sampai nanti konsepnya digitalisasi tapi ternyata justru menambah Malahan. beban. Iya. Betul Iya. betul. Juga bagian sekali. dari evaluasi yang kita Iya. cermati di Oh, di pemerintah daerah. Oh iya sangat luar biasa. Itu Ya. mesti tambah ramai nih Pak, Betul. masyarakat, wisatawan tentunya sangat bahagia kan Pak dengan Dan kabar memberi ini. jaminan kepastian nilai retribusi yang dibayar ke pemerintah itu benar-benar masuk ke kas langsung ke daerah. Kasda, Kan iya. sekarang ini banyak kecurigaan nih. Betul Pak. Iya, karena itu viral sekali Betul, loh Bapak. dari juru terkait- parkir pendapatannya Iya. berlipat ganda. Padahal juga Betul. belum tentu juga. Tapi Betul dengan kris itu kan sekali. kita menambah kepercayaan publik ya. Iya, apalagi dengan kota Jogja, kota wisata ya Pak, di mana sedikit ada kegaduhan terkait parkir itu Langsung kan viral. pasti viral. Nanti lihat-lihat komennya, wah ini pemerintahnya kota nggak pada kerja, ngapain aja. Ini padahal kan kita memang perputaran ekonominya ya memang dari itu wisatawan, ada resto, hotel itu karena kota Dan- Jogja yang kecil Dan itu tadi itu ya. juga mendorong masyarakat untuk akhirnya mengikuti prosedur. Yang Oh. namanya juru parkir itu ya sekarang harus punya NIB, Oh harus iya. punya NIB apa NPWP. itu Pak? NIB.
nomor induk berusaha. Oh, Nah, ini kan iya. otomatis kan kelengkapan administrasi juru parkir itu kan dia harus mengupgrade. Mulai sebelum bikin NIB dia harus punya NPWP, Oh, wajib betul. pajak, kemudian dia harus punya NIB lewat OSS, daftarnya juga lewat JSS. lagi Nah, ini ya. kan Iya. masyarakat semakin Tertib administrasi itu tadi. Sebenarnya jadi ada kayak rantai ya Pak ya. Di situ ada tadi dikatakan ada NPWP, kemudian ada NIB. Sebetulnya kita saling ini ya Pak, kalau komit kita bareng-bareng jalan. Seperti saya wisatawan ya kan Pak. Ya. Seneng banget nih Pak, karena otomatis kan dengan adanya kris saya nggak mungkin ditutup atau nggak mungkin di apa harganya atau mungkin bayarnya berapa kali. Kadang di sini bayar, pindah ke sana bayar lagi Pak. Paling tidak bisa Iya. menciptakan ekonomi sirkular yang lebih Betul. sehat, lebih transparan dan secara ekonomi itu bertumbuh kembang kan gitu ya. Iya, betul sekali Pak. Nah, ini nih Pak, selain tadi Krisna ini Pak, sebetulnya strategi apa lagi sih Pak yang dijalankan untuk mendukung tadi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi itu tadi? Ya, mungkin Pak Ya. Olek, ya. Yang jelas ada suatu gerakan di Jogja ini namanya JTT, Mbak. Oh, apa lagi itu Pak? Jogja Jogja tanpa tunai. Wah, luar biasa. jadi Jogja ini, tanpa tunai. Wah, baru nih. Jadi Ini, gerakan oke. ini kita sampaikan kepada masyarakat dalam rangka seperti disampaikan Mas Krisnadi tadi, bahwa beberapa kegiatan-kegiatan itu kalau menggunakan kris itu terdata di perbankan. Betul Sehingga sekali. memudahkan kita juga melakukan akuntabilitas bagi teman-teman pekerja UMKM maupun dan lain sebagainya. Ini penting kita lakukan. Mengapa? Karena memang di dalam kota Yogyakarta ini yang notabene adalah kota layanan, Betul. kota pelajar, kota Iya, wisata, betul. dan semua PAD kita hampir 68%, 70% itu berasal dari pajak-pajak kita ini. Iya. Sehingga optimalisasi pajak melalui QRIS ini merupakan sesuatu yang memang harus Harus ya Pak ya. dilakukan. Gitu, Pak. Iya. Makanya ada gerakan tadi itu saya baca JTT tadi apa? Jogja tanpa tunai. tunai. Wah, luar biasa. Bisa ini jadi tagline-nya kita ya Pak ya. Jogja tanpa tunai. Betul sekali karena memang Jogja itu luar biasa. Mau parkir sudah pakai kris, mau jajan bakso pakai kris. Mungkin di angkringan juga pakai kris gitu ya Pak. Parkir pakai QRIS. Betul sekali. Yang belum ke toilet. Besok mungkin bisa dicenangkan, bisa dipikirkan bersama Toilet ya kan Pak. pakai kris, Di ya. Tapi kan toilet kita gratis Pak, yang di depan Senopati, yang di Senopati itu kan kita gratis, Gratis, malah. ya? Iya malah bagus gratis Pak. Itu kan karena memang luar biasa kota Yogyakarta. Nggih. Mungkin lanjut Pak terkait Krisna ini tadi. Tadi kan udah strategi dari pendapatannya Pak. Kalau yang terkait belanjanya Pak, untuk strateginya seperti apa nih untuk yang terkait transaksi digital tadi? Mungkin Pak Kris Ya, bisa menyampaikan. Dengan tuntutan pemerintah pusat yang harus mempercepat belanja, otomatis kan kita harus juga memastikan bahwa seluruh belanja barang dan jasa ini kan sudah harus difasilitasi juga dengan e-procurement, katalog. Betul. Jadi baik jasa maupun barang yang itu nanti dibeli dengan uang pemerintah daerah itu harus masuk di dalam e-katalog pemerintah. Betul. Artinya kita tidak bisa juga membeli barang di luar sistem e-katalog ini. Ini yang saya kira kemudian otomatis uang pemerintah daerah ini akan sangat terpantau. Dia membeli apa, di mana, kualifikasinya seperti apa, gitu ya, standar Pak, ya? nasional Indonesianya ada atau tidak. SNI-nya ya. Oh iya, betul. Dengan adanya proses belanja elektronik ini, kemudian tuntutan pemerintah pusat agar tidak boleh ada dana yang mengendap, Betul itu bisa sekali. dilakukan. Bisa langsung sekali klik belanja sekian miliar Bisa langsung bisa gitu ya langsung. Pak. Nah ini juga yang harus dipahami masyarakat, bahwa kemudian para penyedia jasa dan barang dan jasa itu ya harus mengikuti ketentuan
yang berlaku. Jadi bukannya mempersulit, tapi justru ini bagian dari efisiensi belanja pemerintah daerah. Saya kira itu satu hal yang maju ya Mbak ya. Iya, betul sekali Bapak. Nah kemudian nih, karena Bapak kan sebagai Dewan Perwakilan gitu ya Pak ya. Nah ini dari sisi masyarakat nih Pak, menurut mungkin nanti bisa Bapak Kris dulu, kemudian nanti Bapak Oleg menambahkan bagaimana sih Pak cara berpartisipasinya dalam program ini. Apakah tentunya kan Bapak yang langsung orang pertama pendengar gitu ya Pak, pendengar dari warga masyarakat seperti saya warga kota juga Pak. Seperti itu ya. Jadi mungkin seperti apa Pak bisa diceritakan terkait ya, kita harus memulai beradaptasi dengan ekosistem digital di pemerintah daerah yang itu mau tidak mau ya kita membiasakan diri selalu melakukan pembayaran dengan online uang sistem elektronik, gitu ya. dengan kris, dengan transfer. Ini kan harus kita biasakan. Betul. Karena kan masyarakat, dari masyarakat uang cash, uang tunai ke masyarakat uang digital itu kan juga tidak mudah. Iya. Apalagi dalam konteks kaitannya dengan pemerintah daerah, pembayaran pajak, pembayaran retribusi. Ini memang kemudian harus kita dorong, kita biasakan dari diri kita sendiri, mulai dari pajak kendaraan, PBB, retribusi apapun. Nah, retribusi itu kan kita sewaktu-waktu di masyarakat, di kota ya harus siap dengan uang digital. Itu yang harus kita. Betul sekali. Menarik nih Pak, PBB tadi. Ya. Jadi yang paling pokok kebutuhan mendasar ketika kita bicara QRIS, kita bicara pembayaran non tunai, yang paling pokok adalah isi saldonya di sana. Luar biasa Pak, betul sekali. Jadi saya pikir kalau kita QRIS dan lain sebagainya itu penting, tetapi yang paling penting adalah isi saldonya. Betul, luar sekali. Artinya kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan agar saldonya meningkat. Pertama sekali. tentang keamanan dan kenyamanan kota Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar, kota yang terpelajar. Betul, ya, di mana tingkat keamanan di kota Yogyakarta ini harus benar-benar terjaga, dalam artian tidak hanya keamanan secara fisik, tapi keamanan visual dan keamanan non visual. Non visual itu apa toh? Keamanan secara ekonomi. Iya. Bagaimana investor ini masuk kota Yogyakarta dengan nyaman, sehingga itu menambah keamanan dan kenyamanan bagi investor yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan di situ. Sehingga kalau masyarakat sejahtera, mereka punya pekerjaan tetap. Iya. Nah, gampang bayar pajaknya. Bukan gampang, saldonya pasti isi. Iya, gitu, itu yang paling penting, Mbak. Enggak di-reject gitu. Bayar kris di-reject. Kalau saldonya minus ya nggak bisa. Itu paling penting, Mbak. Iya, betul sekali, Pak. Tadi terkait sedikit, Pak, informasi terkait PBB ya. Sepertinya kalau pajak yang lain mungkin tidak semua menjadi wajib pajak. Nah, kalau PBB kan semua warga kota menjadi wajib pajak PBB ya Bapak. Jadi seperti apa sih Pak untuk sosialisasinya kah mungkin, atau pendekatannya Bapak untuk mendorong ini semua kalau terkait PBB, karena kan pembayarannya tadi sudah melalui online tadi. Ya, saya kira pembayaran PBB melalui digital atau kris ini kan sudah cukup lama ya. Hanya memang mungkin yang harus kita tingkatkan adalah mekanisme penyampaian bukti bayarnya. Oh iya, betul sekali Pak, karena bukti kan bayar. Kalau kita bayar pakai M-Banking, itu kan hanya sekedar teks itu ya. Oh betul. Tanda pembayaran. Betul. Itu belum bisa digunakan sebagai bukti otentik. Iya. Kita harus minta lagi secara cetaknya di BPKAD. Nah, ini yang saya kira juga masih perlu kita tingkatkan. Betul. Kita sosialisasikan agar masyarakat tetap mau membayar dengan kris. Artinya biar tidak takut gitu ya Pak ya. Meskipun sudah dibayar, nanti tetap itu akan memudahkan dalam konteks kita akan minta bukti bayar secara cetak. Iya. Ini yang harus kita terus dorong biar lebih mudah kan gitu Pak. Ya, saya melihat di sisi lain tadi Pak Kris dengan bagaimana bayarnya, tapi juga pemerintah kota juga memberikan diskon khusus. Oh, diskon. Bagaimana masyarakat yang mau bayar PBB ini tidak mempunyai kemampuan, masyarakat bisa mengajukan pengurangan harga. Ya, dengan kriteria tertentu ya. Misalnya
rumah itu rumah apa? Nah, rumah zaman lawan apa? Lawasan Cagar budaya. Cagar Budaya, iya, budaya. pemiliknya adalah veteran atau yang memang benar-benar tidak mampu, nanti akan kita lihat. Di samping itu pemerintah juga kami minta untuk mengurangi secara langsung, jadi pengurangan Langsung gitu ya Pak, jadi pengurangan langsung PBB kayak langsung diskon tuh, gitu ya Pak ya, apa itu jenenge itu? pemotongan, Insentif. Insentif ya. Itu di samping itu kita juga masyarakat bisa mengajukan itu. Oh, Gitu, iya, Mas. luar Ya, biasa sekali. kemarin kami baru juga berkonsultasi di Kementerian Keuangan. Oh, Itu iya. salah satunya terkait PBB, ini tambahan Mbak, Iya. di luar digitalisasi. Jadi pemerintah daerah perlu secara berkala melakukan survei NJOP, Oh, iya, sehingga betul, paling betul. tidak setiap 3 tahun, sehingga kan gini, belum tentu PBB-nya naik, Iya. kan gitu. Tapi karena ada kenaikan NJOP, NJOP. otomatis membayar PBB-nya jadi naik. Oh, Ini kan beberapa daerah yang kemarin rame-rame Oh, PBB betul, betul, itu Pak. kan Iya. sebenarnya karena kenaikan NJOP-nya, Bukan kenaikan PBB-nya, PBB-nya. ya. Nah, ini agar masyarakat tidak kaget itu Iya, ya. tidak gaduh ya, Pak, tidak ya. gaduh. Pemerintah daerah harus secara berkala minimalnya 3 tahun sekali itu melakukan survei. Nah, dari survei NJOP itu nanti ada istilahnya assessment ratio. Nah, assessment ratio ini nanti yang akan menjadi alat bagi pemerintah daerah menentukan PBB yang sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan lahan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga akan ada keadilan dan Betul sekali. keseimbangan Oh, iya, iya. dalam pembayaran PBB. Ini yang saya kira ke depan akan kita dorong di pemerintah Siap, Pak. daerah. Informasinya sangat luar biasa sekali nih Pak. Mungkin karena ini sudah sampai di penghujung pembicaraan Siap. kita ya Pak. Jadi harapannya apa sih Pak? Mungkin dari Pak Oleg dulu nanti menyampaikan harapannya apa sih Pak terkait adanya perkembangan digital, perkembangan yang sekarang apa serba online gitu. Monggo Pak disampaikan. Kan closing statement-nya gitu Ya, ya. betul Artinya begini, sekali. bahwa pembayaran QRIS ini maksudnya untuk memudahkan. Namun kemudian ini tetap harus berhati-hati karena dunia digital ini, dunia elektronik ini semakin tinggi, dunia elektronik semakin memudahkan, tetapi juga jangan dipermudah. Cukup ya hati-hatilah begitu yang pertama. Dan yang terakhir adalah orang ngayuk Jokarto gampang ditoto, orang bijak pasti bayar pajak. Wah, gitu lah. luar biasa sekali. Dan mungkin untuk sahabat Jogja, yuk kita dukung bersama gerakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah mulai dari langkah kecil. Tadi seperti tagline-nya Bapak apa? JTT. Jogja tanpa tunai. Oke, baik, terima kasih Bapak atas informasinya, luar biasa sekali. Sampai jumpa di perbincangan kita, perbincangan terkait perekonomian, kemudian terkait pembangunan Kota Yogyakarta selanjutnya. Oke, selamat siang dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.